Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, yang maha tinggi derajatnya. Dia memerintahkan kepada ketaatan karena banyaknya kebaikan dan keberkahan padanya, dan dia melarang dari perbuatan haram karena banyaknya kesialan, keburukan dan kecelakaan padanya. Aku memuji Rabbku dan bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Aku bermuji Rabbku dan bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Tidak ada yang dapat menghitung nikmat tersebut kecuali Dia, nikmat yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Hanya Allah pemilik nama-nama terindah dan sifat-sifat paling sempurna. Aku bersaksi bahwa Nabi dan pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, sebaik-baik makhluk yang ditopang dengan mukjizat. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam dan berkah atas hamba dan Rasul-Mu Muhammad, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya yang selalu terdepan dalam kebaikan. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya dengan amalan yang Dia ridhai, juga dengan meninggalkan perbuatan yang dibenci dan dimurkai. Sungguh indah kesudahan akhir bagi orang-orang bertakwa, dan sungguh buruk akibat yang akan didapatkan oleh pelaku maksiat dan perusak. Maka hendaklah kalian termasuk orang yang menempuh jalan keselamatan, dan janganlah kalian termasuk orang yang berjalan di atas jalan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah cukup mengetahui. Allah Ta'ala juga berfirman, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya baginya lah neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kaum muslimin sekalian, sesungguhnya Allah menciptakan jagat raya ini dan menyimpan padanya semua yang dibutuhkan oleh manusia, dari makanan, benda-benda, pakaian, perhiasan, harta, binatang, dan selainnya. Dia menundukkan alam ini dan memperuntukkan semuanya untuk kemaslahatan makhluk dan kemanfaatan mereka, juga agar kehidupan tetap langgeng sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Agar tetap langgeng kehidupan mereka sampai waktu yang Allah menundukkan alam ini dan meruntukkan semuanya untuk kemaslahatan makhluk dan kemanfaatan mereka, juga agar kehidupan tetap langgeng sampai waktu yang ditentukan oleh Allah yang tidak mungkin terlewatkan. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, dan berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Allah juga berfirman, kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dalam waktu yang ditentukan, dan orang-orang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Allah juga berfirman, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat lainnya, dan sebagian kamu makan dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu lepaskannya di tempat pengembalaan. Dan Dia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Dia menciptakan kuda, bagal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Allah juga berfirman, dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Allah Ta'ala juga berfirman, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Juga firman-Nya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya.
ketika Allah menciptakan alam ini dengan begitu indah, sempurna, dan mencakup semua yang menopang kehidupan semua yang ada di atas bumi, juga dengan banyak dan beragamnya fasilitas serta banyaknya faktor penyebab langgeng dan majunya kehidupan, Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa Dia tidak menciptakan alam ini sia-sia untuk dibiarkan begitu saja tanpa tujuan. Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya kami hendak membuat sesuatu permainan istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami hendak berbuat demikian, tentulah kami melakukannya. Sebenarnya kami menerontakkan kepada yang batil, lalu hak yang itu menghancurkannya, maka dengan serta-merta batil itu lenyap. Allah Ta'ala juga berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan di atas kamu 7 buah langit, dan kami tidak lengah terhadap ciptaan kami. Juga firman Allah, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Juga firman Allah, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Juga firman Allah, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuan dengan Tuhanmu. Juga firman Allah, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Juga firman Allah, yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripadanya seberat zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar melainkan dalam kitab yang nyata. Juga firman Allah, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Dan tidaklah Allah membiarkan makhluknya diurus oleh selainnya. Dan tidaklah Allah membiarkan makhluknya diurus oleh selainnya. Karena Allah menciptakan alam ini untuk satu kebenaran, yaitu untuk bertauhid, ketaatan, amal saleh dan kebaikan di bumi ini. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, dan Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Juga firman Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezeki yang punya kekuatan lagi sangat kokoh. Allah mengutus para rasul. Dan penghulu mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memakmurkan bumi dengan ketaatan dan mensucikannya dari kemusyrikan dan dosa-dosa yang membinasakan. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Juga firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, yaitu setelah para rasul memperbaikinya dengan syariat terdahulu. Allah Ta'ala memerintahkan kepada para rasul. Allah memerintahkan kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Allah memerintahkan untuk menikmati segala yang Allah halalkan dari kebaikan dalam kehidupan dengan tetap kontinu melakukan ketaatan yang mana tidak akan menjadi baik kehidupan di bumi kecuali dengannya. Allah Ta'ala berfirman, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pengikut para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah kaum mukminin yang diperintahkan untuk mencontoh para rasul
Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Juga firman Allah, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapakah pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunia. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan pengikut mereka yang beriman. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan pengikut mereka yang beriman, mereka menjadikan alam ini sebagai kesempatan dan waktu untuk memperbanyak kebaikan dan perbaikan. Maka mereka pun sukses mendapatkan balasan kebaikan tersebut dan surganya. Manfaat amal kebajikan semuanya kembali kepada diri sendiri dan orang lain dengan melaksanakan rukun Islam. Adapun ketaatan yang lain maka merupakan cabang dari rukun-rukun ini. Wahai saudaraku, janganlah Anda meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak mengetahui amalan apa yang menyebabkan Anda masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau meremehkan kebajikan sekecil apapun, dan termasuk kebajikan engkau menemui saudaramu dengan wajah ceria. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki berjalan di suatu jalan. Tiba-tiba ia menemukan ranting berduri di tengah jalan, maka ia pun menyingkirkannya, kemudian Allah bersyukur kepadanya dan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang pada suatu hari ada seorang wanita pelacur, bahwasanya ada seorang wanita pelacur melihat anjing mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan, maka dia pun melepas sepatunya dan mengisinya dengan air. Kemudian anjing itu minum darinya dan Allah mengampuni dosanya dengan sebab itu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walau sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Orang-orang beriman menjadikan dunia ini kesempatan dan tempat untuk berbuat kebajikan. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengingkarinya, mereka menjadikan dunia ini kesempatan dan tempat untuk memuaskan syahwat, menerjang keharaman, menikmati kenikmatan sesaat, juga melakukan dosa-dosa yang lain. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah, seperti berdoa kepada makhluk, berharap, bertawakal, meminta tolong, beristighatsah, meminta kepada mereka hajat dan kebutuhan, berharap dari mereka rezeki dan pertolongan, serta memohon kepada mereka ketika sedang ditimpa musibah atau kesulitan. Inilah kesyirikan yang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat jauh-jauhnya. Allah juga berfirman, sungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Kemudian dari sahabat Abu Darda radhiyallahu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku, jin dan manusia berada dalam kabar yang besar. Aku menciptakan dan disembah selainku, aku memberi rezeki dan disyukuri selainku. Kebaikanku kepada hamba selalu turun dan keburukan mereka naik kepadaku. Aku selalu memberikan mereka nikmat, namun mereka justru melakukan maksiat. Hadis riwayat Tabrani dalam Musnad Syamin. Juga Hakim dalam kitab Tarikh. Kemudian setelah dosa syirik, ada dosa-dosa besar sesuai besarnya kerusakan dosa tersebut.
semua maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba di antara dia dengan Allah dan dia telah bertaubat, Allah akan mengampuninya. Adapun kezaliman antara sesama manusia, maka Allah tidak akan mengampuninya sampai orang yang dizalimi diberikan haknya nanti. Pada hari tidak ada lagi dinar dan dirham. Yang ada hanyalah pahala kebaikan yang diberikan kepada orang yang terzalimi dari orang yang menzaliminya. Dan apabila pahala kebaikannya telah habis, maka akan diambil dari dosa orang yang terzalimi dan dipukulkan kepada orang yang menzaliminya. Kemudian dia pun dicampakkan ke neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai kezaliman kepada saudaranya dari kehormatan atau selainnya, hendaklah segera ia minta dihalalkan hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. Jika dia mempunyai amal soleh, akan diambil darinya sesuai kadar kezalimannya. Dan apabila dia tidak mempunyai kebaikan, akan diambil dari dosa orang yang ia zalimi dan dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sungguh akan dikembalikan semua hak kepada pemiliknya pada hari kiamat sampai dibalaskan untuk kambing yang tidak bertanduk dari kambing bertanduk yang menanduknya. Hadis riwayat Muslim. Seandainya ada seseorang yang bisa selamat dari tuntutan hak antara manusia, maka sungguh orang-orang beriman yang taat akan selamat. Seandainya ada seorang yang bisa selamat dari tuntutan hak antara manusia, maka sungguh orang-orang beriman yang taat akan selamat. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang-orang beriman akan selamat dari neraka setelah mereka melewati sirat, maka mereka pun ditahan sebelum jembatan antara surga dan neraka. Maka ditegakkanlah pembalasan di antara mereka akibat kezaliman sebagian mereka atas sebagian yang lain ketika di dunia. Sampai ketika mereka dibersihkan dan disucikan, mereka pun diizinkan untuk masuk surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sampai salah seorang di antara mereka ada yang harus memberi ganti rumahnya di surga sebagai ganti rumah di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Wahai saudaraku, jauhilah perbuatan dosa, meskipun ia kecil di matamu, karena sesungguhnya hal itu akan ditanyakan nanti di hadapan Allah. Dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang masuk neraka akibat seekor kucing yang dia ikat. Dia tidak memberinya makan, juga tidak membiarkannya mencari makan sendiri dari serangga-serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah dari dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya ia bisa terkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba sedang kamu tidak menyadarinya. Semoga kita mendapatkan berkah dari Al-Quranul Karim dan kita mengambil manfaat dari ayat-ayat dan peringatannya, dan kita mengambil manfaat dari petunjuk Nabi kita SAW. Demikianlah aku sampaikan. Aku mohon ampun kepada Allah dan seluruh kaum muslimin. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, penolong orang-orang bertakwa, maha kaya dan tidak butuh kepada makhluknya. Maha kaya tidak butuh kepada makhluknya, tidak bermanfaat untuknya ibadah orang-orang yang taat dan tidak memudaratkan baginya pelaku maksiat. Aku memuji Rabbku dan bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Tidak ada yang dapat menghitung nikmat tersebut selain Dia, yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Raja yang sebenar-benarnya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi dan pemimpin kita Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya yang terpercaya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam serta berkailah hamba dan Rasul-Mu Muhammad juga kepada keluarga dan seluruh sahabatnya. Selanjutnya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan berpegang teguhlah dengan tali agama Islam. Kaum muslimin sekalian, sesungguhnya di antara amalan yang dapat menghapuskan dosa, menambah pahala, mensucikan amalan dan melengkapi kekurangannya serta mengusir setan adalah berzikir kepada Allah,
pada setiap kondisi. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu dia berkata, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu kebaikan sungguh sangat banyak. Adakah satu amalan yang mencakup semuanya yang bisa kami jaga? Beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hamba Allah sekalian, sungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka ucapkanlah salawat dan salam kepada pemimpin orang terdahulu dan orang yang akan datang dan pemimpin para rasul. Ya Allah, surahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha tinggi. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung. Ya Allah, ridailah seluruh sahabat Nabi. Ya Allah, ridailah seluruh khulafaur rasyidin, para pemimpin yang mendapat petunjuk, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, yang telah memutuskan dengan kebenaran dan berlaku adil. Ya Allah, juga kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Ya Allah, ridailah kami dengan karuniamu dan kemurahanmu dan rahmatmu. Wahai Zat yang maha pemurah. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, hinakanlah kekufuran dan orang-orang kafir. Ya Allah, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik. Ya wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, hinakanlah bid'ah. Ya Allah, hinakanlah bid'ah yang bertentangan dengan agamamu yang telah dibawa oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hinakanlah bid'ah sampai hari pembalasan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berpegang teguh dengan kitab-Mu, juga orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi-Mu, wahai Zat yang maha tinggi dan maha pemurah. Ya Allah, kokohkanlah kami di atas keimanan dan kebaikan. Ya Allah, wafatkanlah kami dan Engkau ridha kepada kami, wahai Zat yang maha mulia, wahai Zat yang maha pemurah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu seluruh kebaikan yang dekat maupun yang jauh, dan kami berlindung dari seluruh keburukan yang kami ketahui dan yang kami tidak ketahui. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu surga dan segala yang mendekatkan kepadanya dari perbuatan dan perkataan, dan kami berlindung diri kepada-Mu dari neraka dan segala yang mendekatkan kepadanya dari perbuatan dan perkataan. Ya Allah, kami berlindung diri kepada-Mu dari keburukan amalan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang taat kepada-Mu, jauhkanlah kami dari bermaksiat kepada-Mu. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir kepada-Mu dan memperbaiki ibadah kami. Ya Allah, lindungilah kami dan lindungilah keturunan kami dari iblis dan keturunannya dan setan-setannya dan penolong-penolongnya, juga pembantu-pembantanya, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami mengurus diri kami sendiri. Ya Allah, perbaikilah urusan kami dan lindungilah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk. Engkau maha pemberi. Ya Allah, perbaikilah urusan kaum muslimin. Ya Allah, perbaikilah urusan kaum muslimin. Ya Allah, perbaikilah urusan kaum muslimin. Ya Allah, hilangkanlah segala kesulitan dari kaum muslimin. Ya Allah, hilangkanlah kesulitan dan musibah dan bencana dari kaum muslimin. Angkatlah wabah ini ya Allah. Angkatlah wabah ini ya Allah. Hilangkanlah wabah ini ya Allah yang turun ke bumi, dan ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon diri kepada-Mu dari kesulitan yang berat, musibah yang dahsyat. Ya Allah, angkatlah pandemi ini ya Allah. Wahai Zat yang maha pemurah. Ya Allah, jagalah negeri kami dari segala keburukan. Ya Allah, jagalah negeri kami dari segala keburukan. Ya Allah, jagalah tentara-tentara kami. Ya Allah, jagalah tentara-tentara kami. Ya Allah, berilah taufik kepada pelayan 2 kota suci, kepada hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Berilah petunjuk kepadanya, jadikanlah amalnya amalan yang Engkau ridhai. Bantulah ia untuk segala kebaikan. Berilah taufik kepadanya kepada perbuatan yang benar. Ya Allah, berikanlah ia kesehatan. Ya Allah, sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Bimbinglah putra mahkota untuk hal yang Engkau cintai dan Engkau ridhai. Jadikanlah amalannya amalan Engkau yang ridhai. Jadikanlah ia orang yang dibimbing oleh-Mu. Bantulah ia untuk segala kebaikan.
Sesungguhnya Engkau Maha Kuat atas segala sesuatu. Ya Allah, kami memohon kepadamu, wahai Zat yang Maha, turunkanlah hujan ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah. Turunkanlah hujanmu ya Allah. Ya Allah, turunkanlah hujan yang penuh berkah. Sungguhnya Engkau Maha Tegas segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pemurah, hamba Allah sekalian, sungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan memberi kepada kerabat dan melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Allah mengasihkan agar kalian ingatlah kepada Allah, agar Allah ingat kepada kalian, bersyukurlah atas segala nikmat-Nya, dan sungguhnya dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan.